Let's go. Namanya Risa. Seorang wanita berusia 32 tahun, cantik, mapan, dan telah menikah selama 5 tahun dengan Arman, seorang pria baik dan setia. Kehidupan rumah tangganya TAM Dika sempurna di mata orang lain, namun hatinya menyimpan kekosongan yang tak pernah bisa diisi. Risa hidup dalam rutinitas yang datar, bangun pagi, mengurus rumah, bekerja, lalu malamnya bercakap sebentar dengan suaminya yang lelah, lalu tidur tanpa sentuhan. Cinta mereka seperti lampu redup yang perlahan padam. Suatu hari, tanpa sengaja, Risa melihat notifikasi media sosial, permintaan pertemanan dari Dika. Dika, cinta pertamanya, pria yang dulu membuatnya tertawa tanpa beban, yang ia tinggalkan karena restu orang tua tak kunjung didapat. Jantungnya berdebar. Jemarinya gemetar saat mengetik pesan. "Apa kabar, Dik?" Tak butuh waktu lama, percakapan mereka kembali mengalir seperti dulu. Tawa, kenangan, nostalgia masa muda. Rasanya seperti membuka kembali lembaran lama yang belum sempat selesai dibaca. Pertemuan yang membawa luka dan hasrat. Dika mengajaknya bertemu. Awalnya Risa ragu, tapi hatinya sudah kalah oleh rasa yang ia pendam bertahun-tahun. Mereka bertemu di sebuah kafe pinggir kota. Tatapan Dika masih sama hangatnya, senyumnya masih mampu meruntuhkan dinding-dinding pertahanan Risa. Obrolan mereka panjang. Tentang masa lalu, tentang hidup masing-masing yang tak berjalan sesuai impian. Lalu, Dika menatapnya dalam-dalam. "Kamu bahagia, Riz?" Risa terdiam. Senyumnya memudar. Air matanya nyaris jatuh. Dia sadar, selama ini ia hanya menjalani hidup, bukan menikmatinya. Ketika hujan turun deras di luar jendela, Dika menggenggam tangannya. "Temani aku sebentar lagi. Kita sudah kehilangan waktu terlalu lama." Mereka berdua berjalan keluar, menyusuri jalanan basah yang sunyi. Lalu tanpa sadar, mereka tiba di sebuah hotel sederhana. Risa berdiri terdikau di depan pintunya, jiwanya berperang. Antara rasa bersalah pada suami yang menunggunya di rumah, atau kerinduan pada cinta lamanya yang belum padam. Namun akhirnya ia menyerah pada hatinya yang lelah menahan. Malam itu, di balik pintu kamar yang tertutup rapat, hanya ada dua orang yang saling mencari jawaban dalam dekapan hangat. Mereka tak butuh banyak kata. Tatapan mata dan sentuhan lembut sudah cukup menghidupkan kembali api yang pernah padam. Dika pergi meninggalkan gue, masuk ke dalam kamarnya. Dika kembali keluar dari kamar mengenakan sarung dan tank top saja. Gue duduk di sofa. Dika menghampiri gue dan duduk di sebelahku. Langsung saja gue sambut dengan memeluk pundaknya. Sarung balinya agak terangkat sehingga pahanya yang putih terlihat dan langsung kucium bibirnya. Dia mendorongku, sabar dulu dong. Udah nafsu banget ya lu? Hahaha, sabar dikit Dika, canda Dika." "Iya nih," jawabku sambil kembali melumat bibirnya. Sari pun membalas dengan memainkan lidahnya. Sesekali Sari menghisap lidah gue. Tangan gue pun mulai aktif memainkan toketnya, dan mulai menciumi lehernya. Terus enak banget," desahnya. Sepertinya dia sudah pengalaman urusan begituan, padahal umurnya masih muda. Kumasukkan tanganku ke dalam tank topnya dan ternyata dia tidak pakai BH. Kuremas-remas kedua toketnya. Dia Namdika sangat menikmatinya. Tangannya mengelus-elus kepalaku dan mulutnya mengeluarkan desahan-desahan kenikmatan.
Kulepaskan tangtop serta sarungnya dan kini dia telah bugil karena dia juga sudah tidak mengenakan sidi. Dika pun juga melepaskan baju dan celana pendek serta sidiku. Wow, gede banget burung lu Dika. Gak muat nih masuk nonok gewe Dika, katanya sambil mengelus-ngelus burungku. Lebih gede mana burungku atau burung suamimu? Tanyaku. Ya, kayaknya sih masih gedean burung lu ini. Wow, gewe ngeliatnya Dika, jubnya. Tapi pengen ngerasain burung gue gasar, Jubu mendesaknya. Iya sih. Gue berapa kali dientot sama suami gue. Burung lu jauh lebih gede. Gue malah takut entar nonok gue jadi longgar kalau sering kemasukan burung segede ini. Jawabnya, sementara itu tangannya masih mengelus-elus burungku. Dia pun tersenyum dan langsung melumat bibirku. Aku pun membalas dengan hangat dan kumainkan itunya dengan jari-jariku. Arangnya. Kini ku jilat pentil toketnya. Hahaha. Cena banget Dika. Terus Dika, gak tahan nih, kembali dia mendesah. Dan akhirnya hampir 30 menit bermain, mereka saling klimaks bersama. Malam-malam berikutnya, chat mereka semakin intens. Awalnya hanya basa-basi. Apa kabar? Masih suka dengerin lagu Coldplay kayak dulu? Tapi lama-lama, mulai masuk ke hal-hal yang lebih dalam. Kenapa dulu kamu tinggalkan aku, Rin? Karena aku takut berjuang sendirian tanpa restu. Dika hanya menjawab, kalau sekarang aku datang lagi, kamu masih akan pergi? Risa menatap layar ponsel itu lama sekali. Hatinya bergetar. Ada ruang kosong dalam hatinya yang selama ini suaminya tak pernah tahu yang hanya Dika pernah isi. Akhir pekan itu, hujan turun pelan. Risa bilang pada suaminya, aku mau ketemu teman lama di kafe. Mungkin pulang agak malam. Arman hanya tersenyum, seperti biasa. Percaya penuh tanpa curiga sedikit pun. Di kafe yang hangat, tatapan Dika menyambutnya. Masih sama. Masih tatapan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Obrolan mereka mengalir. Tentang kenangan, tentang cinta yang tak pernah selesai, tentang luka yang belum kering. Ketika langit mulai gelap, Dika berkata, temani aku sebentar lagi. Malam ini aja. Dan disitulah hatinya mulai goyah. Tapi setelah semua itu berakhir, keheningan menyergap. Risa menangis dalam diam. Ia sadar, ia baru saja melewati batas yang selama ini ia jaga. Pagi harinya, Risa pulang ke rumah. Melihat suaminya tertidur pulas, wajahnya tenang, penuh percaya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia sadar, Dika mungkin cinta masa lalunya, tapi Arman adalah lelaki yang tulus menjaga masa depannya. Di suatu hari, Dika menelepon. Kali ini suaranya terdengar serius. Rin, jangan biarkan ini berhenti kayak gini. Kita udah terlalu lama berpura-pura kuat. Aku mau bahagiain kamu dengan caraku. Jangan balik ke hidup kamu yang dingin dan sepi. Risa diam. Benarkah hidupnya selama ini kosong? Ataukah ia hanya sedang terlena oleh kenangan masa lalu? Dengan suara pelan ia menjawab, Dik, apa kita nggak salah? Aku sudah menikah. Aku nggak mau terus hidup dalam kebohongan. Tapi Dika hanya tertawa pelan. Yang salah itu dunia, Rin, yang pisahin kita dulu. Sekarang biar kita yang menentukan takdir kita sendiri. Sejak hari itu,
Risa memutuskan semua kontak dengan Dika. Ia menyesal, tapi juga sadar bahwa ia manusia yang pernah rapuh. Ia kembali membangun rumah tangganya, kali ini dengan lebih jujur pada dirinya sendiri. Namun bayang-bayang malam demi malam itu akan selamanya menjadi rahasia yang ia bawa hingga akhir hayatnya.